rahasia. Jarang ada yang bisa istilah menembus intinya kan gitu. Masih mistisnya itu masih kental. Oh iya. Harus dikuasai lah intinya. Oh, ngoten nggih. Yo nganggur kabeh. Sing bangun karo sing anak gue kabeh kan langsung lolos gak enek sing selamat. Oh. Pager wis dadi apik dihancurno. Yo sapa sing ngancur gak ngerti, Mas. Salam budaya. Halo semua pecinta sejarah. Hari ini kami akan mengunjungi sebuah makam kuno yang letaknya di puncak bukit. Kira-kira makam siapa ya? Tetap ikuti penelusuran kami di channel Sang Pejalan Sunyi. Jangan lupa subscribe agar channel kami tetap berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Sang Pejalan Sunyi. Salam budaya. Ya lor, kali ini kita berada di desa Jonoroto, yaitu masuk kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Tentunya masih berada di Jawa Timur. Di desa Jonoroto sini ada salah satu cerita yang turun-temurun hingga sekarang masih membekas di hati para masyarakat di desa Jonoroto sini, yaitu tentang kisah beliau, yaitu Mbah Glugur Jati. Cerita tentang beliau Mbah Glugur Jati sangat unik, sebab di sini kita mendapatkan cerita yaitu tentang perseteruan adik kakak. Tapi sebelum kita menceritakan, nanti kita akan menuju ke tempat makam beliau, yaitu tempatnya persis berada di atas gunung di belakang saya sana itu ya loh. Nanti kita akan menuju ke atas gunung itu. Seperti biasa kita akan menuju ke gunung itu. Yuk ikuti explore kami untuk menuju ke gunung tempat makam beliau, yaitu Mbah Glugur Jati. Monggo lur. Bagaimana kisah Mbah Glugur Jati menurut juru kunci? Pengen jelajah kalau istilah cari apa ya nek di TV kan di TV uri-uri zaman dahulu lah ya. Itu kalau Mbah itu kan banyak kalau istilah simpang siur. Itu simpang siur kan istilahnya itu banyak cerita. Ya kan gitu. Karena Mbah ini kan punya saudara juga, punya adik. Tapi adiknya itu kan istilah itu di dusun Kembangan sana. Oh ya, Kembangan. Itu kan adiknya Mbah Bedul Jati. Bedul Jati. Bedul Jati. Itu kan adiknya. Cuma yang di sini itu istilah kalau makom di mana saja itu kan dibuat kasih perayaan apa itu kan mau itu loh kan. Ada kalau setiap sedekah bumi itu kan pasti ada tontonan apa. Kan mau gitu kan. Mbah sini nggak mau. Jadi makomnya Mbah ini dikasih pohon jati nggak mau. Intinya gitu, dikasih tanaman jati nggak mau, istilah mau ditata yang bagus intinya ya, diurus yang bagus, dikasih pagar mau dibangun nggak mau. Dalam arti nggak mau, maksudnya gimana? Istilahnya Mbah ini nggak mau terlalu banyak didekati orang-orang yang kiranya itu yang mau menguasai, karena kan banyak sekali tuh istilahnya cerita-cerita. Karena kalau orang-orang sekarang kan gini Pak yo, kebanyakan itu tujuannya itu kan kepengen mengerti sedalam-dalamnya, intinya itu Mbah itu dulu itu bagaimana. Kalau Mbah kan cara istilah kesaktiannya kan belum ada wali gitu loh ini. Tapi Mbah itu nggak mau dituakan karena kan adanya di Janjang sana. Terus kenapa kok dinamakan Gugur Jati itu? Kalau dulu itu kan ya apa namanya, ada filosofi yang terpendam di sini? Kalau itu kan hanya cerita dulu ya, cerita kakek moyang dulu Mas ya. Tapi yang namanya orang itu kan dari kakek turun temurun itu. Kadang kan ceritanya nggak sama. Kalau dari kakek dulu tahunya itu Glugur Jati. Nah, itu kan. Jadi anak cucunya ikut yang namanya Glugur Jati karena apa? Kalau
penemuan cucunya sama kakaknya kan nggak sama. Kalau kakek dulu itu kan bertemu katanya namanya siapa, Guru Jati. Sedangkan istilah sekarang sudah keempat saya ini kan. Ini saya bertemu dengan istilahnya Mbah sendiri. Namanya sebenarnya bukan Guru Jati, tapi saya nggak berani memilih nama. Karena itu sudah dari dulu sudah menjadi kekuatan goibnya masyarakat, semua masyarakat itu sudah yang Guru Jati gitu loh. Guru Jati. Glugur. Nggih, Glugur Jati. Oh, mboten gugur ya. Mboten glugur. Jadi glugur. Istilah Glugur Jati itu apa toh, Mas? Karena hanya sebatang kayu jati yang enggak ada temannya. Jadi satu kayu jati yang glugur. Itunya kan glugur itu kan ya cuma glugur wit jati itu. Berarti yang ada informasi sing awake dhewe tampa berarti kan salah. Di luar sana terkenalnya kan gugur jati. Ya, aslinya bukan gugur jati. Glugur. Istilahnya glugur itu apa toh, Mas? Istilahnya itu pohon jati yang istilahnya itu yang enggak terurus. Nah, ibaratnya glugur jati. Berarti wit jati yang enggak keurus intinya kan gitu, glugur. Jadi kan glugur gitu. Mungkin kalau di era namanya Resi berarti mungkin aja era-era Majapahitan. Majapahit itu di masa lalu apa? Pendirinya kerajaan dulu lah intinya. Itu kan di masa-masa kerajaan dulu, Mas. Tepang asma sinten? Haryono. Jadi intinya kan anu toh, Mas. Kalau makom Mbah itu ibaratnya itu terlalu mistis. Jadi kan nggak bisa itu diajak main-main kan nggak bisa. Seumpama pengen ke makom Mbah ya bisa. Tapi kan harus ada istilah tujuan yang baik. Iya, betul. Jenengan kepinginnya apa? Itu justru lebih bagus gitu. Karena kebanyakan kan ini dari pejabat luar banyak. Pejabat luar itu banyak yang naik ke atas tapi kan nggak ada orang yang tahu. Harus dirahasiakan intinya kan gitu. Karena mestinya masih kental gitu. Iya, betul Mas ya. Menurut warga desa Jonoroto, disinilah tempat makam beliau, yaitu Mbah Glugur Jati. Seperti biasa kita akan mendoakan beliau supaya amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Glugur Jati adalah sebuah nama gelar atau julukan yang diberikan oleh masyarakat. Nama gelar seorang tokoh biasanya adanya peristiwa ataupun kebiasaan sang tokoh itu. Nama Glugur Jati adalah simbol seorang tokoh yang berkarakter tegas dan disiplin, atau bahasa lain yang kita kenal, orang yang berwatak kolot. Glugur yang berarti membujur, jati yang berarti pohon jati. Itulah gambaran karakter tokoh ini yang diberi gelar atau julukan Glugur Jati. Mbah Buyut Glugur Jati konon katanya seorang resi yang berasal dari Majapahit. Untuk mencari kesempurnaan, seorang resi biasanya sudah tidak tertarik akan gemerlapnya dunia ini. Mbah Buyut Glugur Jati akhirnya memutuskan untuk berkelana meninggalkan
atau keluar dari kerajaan Majapahit dengan tujuan mencari ketenangan diri yang biasanya dilakukan dengan cara bertapa atau bersemedi. Di dalam berkelananya, Mbah Buyut Glugurjati ditemani oleh saudaranya yang selalu setia ikut serta kemanapun kakaknya melangkah. Perjalanan panjang dilakukan oleh Mbah Buyut Glugurjati bersama adiknya, hingga akhirnya Mbah Buyut Glugurjati bersama adiknya menemukan suatu tempat yang dirasa sangat cocok untuk bertempat tinggal dan sangat cocok untuk melakukan bertapa atau bersemedi. Tempat itu berada di atas gunung, sebab Mbah Buyut Glugurjati percaya dan yakin tempat yang suci salah satunya berada di atas gunung. Dan ada satu peristiwa setelah Mbah Buyut Glugurjati menetap di atas gunung itu, ada perselisihan sama adiknya yang dikarenakan beda pendapat. Nanti kita juga akan menceritakan siapa adik Mbah Buyut Glugurjati. Dan adik Mbah Buyut Glugurjati juga menjadi tokoh di sebelah desa yang ditempati Mbah Buyut Glugurjati itu. Informasi yang kami dapat yaitu dari beliau, Bapak Haryono, sebagai juru kunci di makam Mbah Glugurjati sini, ada beberapa poin atau ada beberapa rangkuman yang kami rangkum tadi, yaitu tentang kisah perseteruan antara adik kakak, yaitu Mbah Glugurjati ini adalah kakak, dan nanti kita akan juga melanjutkan lagi, yaitu adik beliau Mbah Glugurjati, yaitu Mbah Bedoljati. Ini ada kisah unik, ada beberapa cerita. Nanti ada di season yang kedua, yaitu season Mbah Bedoljati. Kita akan menceritakan di sini dulu. Ketika Mbah Glugurjati sini mengalami peristiwa, yaitu pertarungan antara adik dan kakak. Selain itu, di desa sini juga ada keunikan lagi ya loh, yaitu keunikan desa Jonoroto sini tidak kurang dan tidak lebih, yaitu ada 38 jumlah kakak. Kalau kakak ini lebih, mungkin konon katanya itu bisa mengakibatkan bencana bagi yang menambahkan kakak itu. Untuk cara menyiasati, yang menambah kakak itu harus pergi ataupun harus pindah di desa yaitu desa sini, yaitu desa Jonoroto. Mungkin itu ya loh cerita tentang keunikan desa Jonoroto sini. Ada cerita keunikan tentang desa Jonoroto ini. Bahkan di Kabupaten Bojonegoro tidak ada yang punya kepercayaan seperti di desa Jonoroto ini. Desa Jonoroto ini punya tradisi atau budaya bahwa desa Jonoroto tidak boleh memiliki lebih dari 38 kakak atau kartu keluarga. Siapapun yang melanggarnya, konon katanya akan terjadi musibah, kematian. Allahu alam, semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati manusia sudah ada di tangannya.
persis di depan saya ini konon katanya adalah tempat bertapa beliau, yaitu Mbah Glugur Jati. Dan di sini itu ada bekas tapak kaki beliau ketika sedang bertapa. Dan kalau kita melihat dari belakang saya ini adalah kota Bojonegoro ya Lor. Kita sekarang berada di atas gunung. Ada keunikan lagi di tempat saya berdiri ini, persis perbatasan antara Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kalau di sebelah utara itu yaitu masuk desa Banyurip. Tetapi kalau kita melihat geografi ataupun kondisi di lokasi sini, tepat makam beliau Mbah Glugur Jati ini jauh sekali dari pemukiman. Mungkin kalau kita harus menuju ke pemukiman itu harus turun dan naik, yaitu melewati gunung-gunung. Makanya di lokasi Mbah Glugur Jati sini sangat disakralkan ataupun masih sangat angker. Dan di tempat makam beliau Mbah Glugur Jati ini masih diadakan uri-uri, yaitu salah satunya nyadran ataupun sedekah bumi. Masyarakat desa Jonoroto sini melakukan salah satu ritual, yaitu budaya ataupun uri-uri nyadranan ataupun sedekah bumi itu di hari ataupun bulan, yaitu bulan besar dan di hari Jumat Pahing. Ya, mitos tempat makam beliau yaitu Mbah Glugur Jati adalah mungkin bagi seorang pegawai ataupun abdi negara dilarang untuk datang ke lokasi tempat makam sini. Konon katanya jika melanggar itu jabatannya bisa copot. Tetapi ada cerita lain, ada keunikan cerita lain, yaitu mungkin bagi orang-orang yang punya keinginan ataupun punya cita-cita yang ingin jadi tentara ataupun ingin jadi pegawai apapun, itu biasanya itu menyepi atau bersemedi di sini. Konon katanya lewat pelantara beliau, yaitu apa yang diinginkan itu bisa terwujud. Mungkin itu ya Lur, cerita tentang keberadaan makam ataupun mitos di makam Mbah Glugur Jati sini. Sebelum kami pamit ataupun undur diri, mungkin jika ada cerita di narasi kami dan ucap kata kami yang kurang berkenan atau kurang pas, kami memohon maaf seribu maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Yang gelu, aku nih duwe bedita, nek ngarane apa wapak napa ngarane beditat. Beditat koyo Glugur koyo Jati menawi ngeten. Wis di asmane Mbah Glugur. Nek wonge ngalor ngidul wis ra kelek diutak atik. Kelek ngriki kalih kompangan. Nggih. Terus yang Mbah nami adike terus nggih. Manganan mriki rumiyin nggih, kalau mriku mbiki nggih. Iku napa
napa nggih enten. Iya nate nggih baleni manganan malih. Oh. Ini ngentos iki. Nggih, kewadah cerita ngeten iki nek duki ingkang sepuh mesti rada temu. Gitu. Lurah diajar pamong-pamong ngeten. Nggih. Ini saged ya begini. Nggih. Bahwa jangan boten percaya lah bareng ora apa-apa dikek. Nah, kono dikek yo nggih dados anu tenan niku. Baleni manganan. Sampai Sakit sedoyo niku nggih. Sakit rukun-rukun. Sakit ya bisa sakit sedoyo niku. Bareng kan.